Halo, selamat datang dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Anastasia Ainsoni. Ibu mengajar PPKN dan IPS. Dalam MPLS hari ini, Ibu akan menyajikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Adapun yang akan kita bahas hari ini yaitu 1. Pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. 2. Nilai-nilai bela negara. 3. Implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara di masa pandemi COVID-19. Latar belakang. Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kemajemukan tersebut pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap bangsa. Nah, dampak negatifnya yaitu intoleransi, kesenjangan, kemiskinan, korupsi, terorisme, dan lain-lain. Nah, berangkat dari masalah kemajemukan yang kompleks dan potensi disintegrasi yang tinggi, maka akhirnya muncul gagasan 4 pilar kebangsaan. Nah, untuk 4 pilar kebangsaan ini disingkat dengan PBNU. Apa itu 4 pilar kebangsaan? Yaitu PBNU. P-nya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan dengan pengamalan nilai-nilai 4 pilar tersebut dapat menumbuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Pendidikan adalah dengan memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara serta materi pendidikan karakter. Sekarang kita membahas tentang pengertian kesadaran berbangsa bernegara. Yang pertama adalah arti kesadaran. Apa itu kesadaran? Yaitu suatu hal yang dialami atau dirasakan oleh seseorang atau merasa tahu dan mengerti. Contoh kesadaran yaitu pada saat lampu lalu lintas di jalan berwarna merah, maka saya yang sedang berkendaraan harus berhenti. Sadar bahwa lampu lalu lintas itu dibuat untuk mengatur, menertibkan, dan memberi keamanan dan kenyamanan bagi pengendara juga bagi pejalan kaki. Itu adalah contoh kesadaran. Yang berikut, berbangsa. Apa artinya berbangsa? Yaitu menyatakan dirinya memiliki kesamaan keturunan, bahasa, sejarah, adat, dan wilayah, serta pemerintah yang sama. Adapun contoh berbangsa adalah ras Melayu tua atau Proto Melayu dan Detro Melayu. Itu adalah merupakan ras yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri rambutnya lurus, wajahnya bulat, hidungnya sedang, kulitnya sawo matang. Nah, oleh karena itu, kita semua secara garis besar memiliki ciri fisik yang sama karena berasal dari satu keturunan, yaitu Proto Melayu dan Detro Melayu. Yang berikut, arti dari bernegara, yaitu menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Adapun contoh bernegara yaitu saya warga negara Indonesia, saya tinggal dan bekerja di Indonesia, maka saya harus patuh dan taat terhadap semua peraturan yang dibuat oleh negara.
Kalau begitu, kesimpulan dari pengertian kesadaran berbangsa bernegara apa? Yaitu suatu keadaan di mana seseorang sadar dan menyatakan dirinya memiliki kesamaan sejarah, bahasa, dan adat, serta menjadi bagian dari suatu wilayah. Nah, untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka kita perlu nilai-nilai bela negara. Ada 5 nilai-nilai bela negara, yaitu Pancasila, cinta tanah air dan bangsa, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan bela negara. Pertama, Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideologi berbangsa dan bernegara. Untuk itu diharapkan agar bangsa Indonesia memiliki dan membentuk kepribadian yang sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Seperti apa contoh penerapannya? Yaitu berdoa, rajin ke gereja, membaca kitab suci, lalu hormat pada orang tua. Wujud hormat pada orang tua itu seperti apa? Ya, mematuhi nasihatnya. Lalu kalau mau pergi, contoh penerapan Pancasila, yaitu yang pertama berdoa, rajin ke gereja, membaca kitab suci. Lalu hormat pada orang tua, saling mengasihi sesama tanpa ada perbedaan, saling tolong menolong. Lalu menghindari pertikaian, lalu menyelesaikan tiap masalah melalui pembicaraan dengan baik, dan yang terakhir berlaku adil. Kalau kalian perhatikan contoh-contoh yang ibu buat di sini, itu semuanya sesuai dengan sila-sila Pancasila dan berurutan dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang kedua, nilai-nilai bela negara yang kedua adalah cinta tanah air dan bangsa, yaitu mengetahui sejarah negaranya sendiri, melestarikan budaya yang ada, mengikuti segala kegiatan saat memperingati hari kemerdekaan, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Adapun contoh penerapan cinta tanah air dan bangsa, yaitu tahu sejarah kepahlawanan tiap daerah beserta tokohnya, dapat berbahasa daerah, menyanyikan lagu daerah, menarikan tarian daerah, memainkan alat musik tradisional, lalu mengikuti upacara bendera dengan khidmat dan tertib, mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh sekolah, dan yang terakhir, berbicara dengan sopan dan menggunakan bahasa yang baik. Nilai bela negara yang ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan mencegah perkelahian antar individu maupun kelompok, menaati aturan yang ada, dan memiliki kepedulian sosial. Adapun contoh penerapannya yaitu tidak mengejek atau mencemooh teman, menghindari perselisihan, melerai atau memisahkan teman yang berselisih atau bertikai. Lalu patuh dan taat pada aturan yang ada seperti aturan di rumah, di sekolah, masyarakat, dan bangsa. Membuang sampah pada tempatnya. Segera melaporkan bila ada teman yang menyontek atau berbuat curang. Nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu dengan menjaga nama baik bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Adapun contoh penerapan rela berkorban bagi bangsa dan negara, yaitu selalu berupaya menjadi pelajar terbaik, jujur dan sportif dalam pertandingan, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas umum, mau ikut bergotong royong membersihkan lingkungan.
Nilai bela negara yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Yang pertama dengan cinta produk dalam negeri, ikut mengamankan lingkungan sekitar dan mencegah perkelahian. Adapun contoh penerapan kemampuan bela negara, yaitu selalu membeli dan memakai produk dalam negeri, memberitahu teman tentang keunggulan produk dalam negeri, tidak menghina produk dalam negeri, melaporkan hal-hal yang mencurigakan pada ketua RT, dan bertegur sapa pada tetangga. Yang terakhir adalah implementasi kesadaran berbangsa bernegara di masa pandemi COVID-19. Apa saja yang bisa kalian lakukan? Yang pertama disiplin, yang kedua adaptif dan fleksibel terhadap perubahan yang begitu cepat, dan yang ketiga mematuhi aturan 5M. Yang pertama dan kedua yaitu disiplin, adaptif, dan fleksibel. Yang pertama yaitu absen tepat waktu, mengikuti KBM tepat waktu, mengerjakan dan menyerahkan hasil tugas tepat waktu. Jadi walaupun nanti kalian masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, disiplin tetap harus dimiliki oleh kalian. Lalu yang berikutnya, bertanya pada guru bila ada masalah dalam belajar. Ya, karena sekarang sedang PJJ, berarti bertanyanya bisa by phone ya, lewat telepon atau bertanya via WA. Atau yang terakhir, belajar secara mandiri dengan bantuan Google atau YouTube. Yang berikut ya, implementasi dari KBB yang terakhir adalah 5M. Yang pertama, memakai masker dengan standar kesehatan. Lalu memakai masker dengan benar. Jangan pakai masker tapi dibuka setengah, ditaruh di dagu, atau ditaruh di kepala, atau ditaruh di satu kuping, dicantol di satu kuping. Itu jelas tidak benar itu. Lalu selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Bila berbicara dengan teman, jaga jarak minimal 1 meter. Lalu yang berikut, tidak datang ke tempat yang ramai seperti pusat perbelanjaan. Ya, jadi hindari kerumunan dan jangan buat kerumunan. Terakhir, yaitu mengurangi kegiatan di luar rumah. Ya, kecuali untuk hal-hal yang sangat urgent atau penting, misalnya terpaksa harus ke rumah sakit, silahkan, tapi tetap harus mematuhi prokes ya, protokol kesehatan. Oke, selesai materi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan Ibu berharap kalian bisa menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Salam sehat, salam AMDG.